Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kita hormati Ustaz Bapak Haji Muhammad Ali, sarjana agama Magister Hukum Islam, yang sudah hadir bersama kita, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Besar Al-Hidayah serta anggota GPSS, saudara-saudara Sony dan putranya, ya, Kak Yadi, Kak Pek, ya, Kak Amrul, ya, serta Ustaz Ali sendiri. Kita bersyukur sekarang di hari yang ke-27 di bulan Safar, bulan kedua di kalender Islam 1444 Hijriah bersama dengan tanggal 24 September 2022 Miladiah. Dalam keadaan sehat walafiat, dimantapkan ibadah Islam kita. Pagi hari yang mulia ini yang penuh dengan kesucian, yang belum ternoda dengan dosa, kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati indahnya dunia ini, menikmati segarnya udara pada saat ini, dan menikmati kemantapan iman dan akidah kita yang masih kita sandang pada saat ini. Dan alhamdulillah, disanggangnya iman, akidah kita masih terpanggil dengan seruan Allah, Allahu Akbar, as-salatu khairun minan naum pada pagi hari ini. Maka kita berada di Masjid Besar Al-Hidayah, suatu nikmat yang sangat besar dan luar biasa sekali bagi kita bersama. Mas sekalian, salawat dan salam mari bersama kita sanjungkan atas karya doa Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik, hadirin, sebelum kita dengarkan tausiah pencerahan bersama Al-Ustaz Muhammad Ali, sarjana agama Magister Hukum Islam, yang juga seorang YouTuber, ya. Beliau adalah kasih penyelenggaraan haji dan umroh kantor Kementerian Agama Kabupaten Musiraus Utara, dan juga pengurus FKUB dan MUI, banyaknya jabatan beliau, ya, luar biasa sekali. Jadi alhamdulillah beliau dapat memberikan penyegaran bagi kita bersama pada subuh hari ini. Atas kehadiran Ustaz Ali, kami pengurus dan jamaah mengucapkan ribuan terima kasih. Berkenaan dengan Ustaz Ardiansa kondisi tidak fit, jadi beliau mau izin tadi. Jadi saya, Bu, sekarang ini merangkap ini kayaknya ya. Jadi seksi peribadatan. Ini Pak Koton, tolong sama si itu ini ya. Jadi apa boleh buat Pak ya, tarotan akan berguna gitu ya. Jangan sampai terhalang karena sesuatu. Baik, hadirin, mengawali acara kita pagi hari ini, mari kita membaca kitab Al-Fatihah untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia. Kemudian untuk orang tua kita yang masih hidup, kiranya Allah memberikan kesehatan lahir dan batin, ya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan bala dan musibah, dimantapkan akidah serta kemantapan ibadahnya, dan kepada mereka yang telah banyak menyumbang pikiran, dana, infak dan sedekah, para ustaz, para kiai yang telah mengabdi di Masjid Besar Al-Hidayah ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para Ustaz Muhammad Ali, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah
ووافقني أملا مقبولا وهابي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu ilaha illallah wa sallallahu Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah humul faizun. Shallallahul azim. Kami hormati Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak pernah lekang ya di waktu panas, tidak laku karena hujan. Kita terus mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan Allah nikmat dan rahmatnya yang sangat besar di dalam hidup ini. Nikmat yang pertama adalah nikmat sehat. Luar biasa, kalau sehat apapun yang kita lakukan insyaallah berjalan. Ada orang ketika dia ditimpa sakit, walaupun duitnya banyak, lah kemana-mana berobat, akhirnya dia ngomong, ya Allah, kalau macam ini percuma aku banyak duit, lebih baik tak kasih duit. Lain dengan kita yang tak kasih duit, kita ngomong lain lagi. Ya Allah, tak kasih duit lah sakit pula. Jadi lebih baik banyak duit sehat. Allah. Itu keinginan manusia. Aku kadang-kadang berdoa itu luar biasa, ya Allah, ya Tuhanku, ya, mintalah badanku sehat, banyak duit, banyak rezeki, dibukakan pintu usaha, bukan banyaknya makanya. Anak cucu baik dalo sampai ngawin ke nikahkan anak, kemudian cucu bulu. Ya anak menikahkan anak cucu pula tadi nikahkan terus tak habis-habis berdoa tu. Cuma terakhirnya ya buat ibadat ya Allah mun sempat pula ngomongnya. Nah, akhirnya malaikat dicawi malaikat nak mati tidak tahu lagi. Ini hidup terus ya. Tapi paling tidak kita tetap berdoa panjang umur. Karena dengan panjang umur itulah kita dah tahu sisa hidup kita ini yang dekat kepada Allah banyak dekat, apa dikit yang dekat. Karena kita ni hitung-hitung kapan kita ini mulai ibadat kepada Allah, umur berapa, seimbang tak dengan ibadat ini dengan perbuatan masa lalu kita yang tak ibadat. Lakuan ibadat lain masih banyak godaan dan ujiannya untuk banyak usul, bayangkan. Dari segi berbanyak macam hal. La solat pun masih nak berusul. Allahu Akbar. La solat Allahu Akbar. Banyak ni yang ingatkan dalam diri. Dia baca nama rukuk. Yang hebat pun ingat tu mak membaik-baik. Ada lah yang teringat yang kadang-kadang tu. Oh dah, itu apa dah? Artinya agak kesal itu kan. Nah itulah kadang-kadang kita bela ibadat masih banyak dosa, apalagi tidak ibadat. Bapak Ibu yang kami hormati, nah ini kan alhamdulillah Allah tentukan untuk kita bertemu pagi ini. Ya, kita doakan Ustaz Ardiansa tetap sehat, amin ya rabbal alamin. Pagi ini tentu yang saya akan kajikan bahwa tentang ujian Allah.
Ujian Allah ini Bu, ini di dalam hadis qudsi yang tidak terdapat dalam Al-Quran, tapi dari Allah. Apa kata hadis ini? Yaqulullahu ta'ala lil malaikatihi intaliqu ila 'abdi fasubbu 'alaihi al-bala'a sabban fa inni uhibbu an asma'al sauta. Allah berfirman kepada malaikatnya, kata Allah, pergilah kepada hambaku, lalu timpahkanlah bermacam-macam ujian kepadanya, karena aku mau mendengar suaranya. Nah, jadi ujian dari Allah itu, Allah coba ujian itu. Karena ujian ini ibarat kita ini nak pengen naik kelas, tapi tidak pernah ujian. Kapan nak naik kelas tu? Bahkan bukan sekedar naik kelas, tidak pernah ujian, diberhenti wong dari sekolah. Baru-baru naik kelas diberhenti. Nah, ujian inilah yang membuat kadang-kadang kita ini lolos atau tidak ujian ini. Biasanya yang lolos yang nilainya tinggi, orang yang banyak belajar. Belajar introspeksi diri, belajar sabar, belajar, pokoknya selalu belajar terus. Insyaallah mudah-mudahan. Maka kata Allah, dan suruh nyanyian malaikat itu, datangilah, ya, pergilah kepada hambaku, kata Allah kepada malaikat, lalu timpahkanlah bermacam-macam ujian kepadanya, karena aku mau mendengar suara. Nah, kalau kita lagi timpahkan ujian ini, nah Allah nak dengar suara kita ni. Masih tak ngomong, ya Allah, Engkau telah mengujiku, alhamdulillah. Kalau tidak tu aku mungkinlah kebablasan. Tapi biasanya kita ni kalau ketika diuji, kadang banyak seuzon kepada Allah. Kadanglah diuji, banyak di dalam Al-Quran diceritakan di lautan, ketika ombak kencang, menghantam perahu nak ke lebu, tengkurap lebu ini, badai kencang, berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatlah aku ke darat. Kena istriku menunggu, anakku menunggu di darat. Tenang baik ya Allah, dia mengkurang di darat, dia pasti aku dekat kepadamu. Lah di darat, lah selamat, lalai lagi. Allahu Akbar. Kemudian Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya yang tidak pernah durhaka dan tetap melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka untuk melakukan berbagai ujian dan cobaan kepada hamba-hambanya. Diharapkan terdengar suara hambanya yang sedang mengalami ujian dan cobaan itu. Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dan tergores di dalam hati hambanya. Bayangkan Bu, tak diomongkan baik ketika kita di ujian itu, kita beruntung, Allah tahu, tak diomongkan, tak diucapkan. Tambah lagi, ya Allah, ngamuk sini, ngamuk situ. Kena ujian tadi kan? Tapi kalau kita ngomong, ini lah manusia itu cak itunya, iyo, sabar, gitu. Ya tapi kan, ingat dulu kita cak mano, dalam keluarga ini kecil lingkaran kecil dalam keluarga ketika suami ada ujian, merutuk ngadu sama istri nyabang, sama ngamuk. Atau sebaliknya, ketika istri diuji, ya, atau keluarga diuji, nah istri ini ngomong dengan suaminya, suami nenang ke, tak tenang-tenang. Tambah ditenang ke, tambah jadi. Didiam ke kuping panas. Uji kita sabar, malu dengan Allah, uji gitu kan. Karena suaranya tidak keluar kan, tidak keluar rumah kan, tapi malu dengan Allah. Ya tapi kita tidak seperti orang lain. Jadilah, jangan nengok ke atas, sekali-sekali nengok ke bawah, atau banyaklah nengok ke bawah daripada nengok ke atas. Ya itulah pokoknya. Hari-hari dah hidup kita ni, terasakan.
Kemudian hidup ini memang tidak sunyi dari senang dan susah, dari suka dan duka yang silih berganti. Barang siapa yang mengira hidup ini senang semata, suka semata dan mewah semata, atau menduga sebaliknya, susah semata, sukar terus menerus dan sempit saja selama-lamanya, sudah pasti sangkaan dan dugaan itu salah belaka. Itulah rupanya seni hidup, sunatullah pada alam ini. Siapa yang tak diuji di dunia ini? Kita ni tak seberapa, bukan wong solehnya, bukan wong hebatnya, bukan hamba Allah nian. Kita dah ngaku hamba Allah. Allah ngaku dah dengan kita. Jadi kita nak kenal dengan bupati, dengan gubernur, tahu dengan presiden, tahu. Dia tahu dah dengan kita. Nah, itulah lebih kurang kita. Kalau kita dekat, itu tahu punya kan. Kadang tak kenal, caca tak kenal kan itu kan. Allah Akbar. Yang di siapa tidak diuji? Dari Nabi mana? Dari Nabi Adam diuji. Sampai nabi-nabi yang berikutnya diuji. Diuji kalau Nabi Ayub diuji. Allah, Nabi Ayub mungkin pernah berceritakan diujinya sakit sampai istrinya berlari darinya, sampai Nabi Ayub datang bersembunyi di dalam suatu gua. Nabi Ayub itu dirinya korengan yang luar biasa, ada ular yang memakan dirinya. Sampai Nabi Ayub itu berdoa, ya Allah, di dalam gua ini tidak ada makhluk lain terkecuali aku dengan ulat inilah. Kalau ku bunuh ulat ini, macam mana dia nak makan? Alangkah hebatnya ulat yang lain badannya. Tapi Nabi Ayub berkuasa, ada kuasa kan mijitnya besok. Tapi dia ngomong, kalau seandainya ulat ini ku bunuh, ya Allah, macam mana dia nak makan? Biarlah dia memakan diriku, habislah diriku dimakan, tapi jangan sampai dia masuk ke rongga mulutku, karena kalau dia masuk rongga mulutku, dia akan makan hatiku. Ketika dia makan hatiku, macam mana kenaninganmu, ya Allah? Luar biasa bu ibu. Kalau ulat ini makan hatinya, ya Allah, hatiku, kata Nabi Ayub, nah macam mana ingat kamu, ya Allah? Akhirnya Allah memerintahkan malaikat untuk datang ke Nabi Ayub. Ya Ayub, pukul kakimu ke tanah, baca. Baca ini ada dalam Quran itu Pak Kuil. Kadang-kadang itu untuk mengobati penyakit. Nah kemudian dibacalah Nabi Ayub. Akhirnya karena itu keluar air. Apa perintahnya? Mandilah, minumlah. Akhirnya Nabi Ayub baik seketika waktu itu. Kembalilah dia kepada rumahnya dan menemui istrinya. Nah itu yang ada di hukum dan segala macam. Sampai pukullah istri sampai 100 cambukan itu. Tapi Nabi Ayub sayang dengan istrinya. Dan mungkin aku nyambuk 100 kali. Diperintahkan lagi, ambil lidi sejenis lidi kelabu atau lidi kurma, ya, kau gabungkan 100, kau pukulkan 1 kali baik dengan istrinya. Lembut pula mukulnya. Allah Akbar. Sayangnya dengan bini. Bini itulah berada sayang terlaki. Allah Akbar. Dia ucap-ucap cinta ini. Oh itu kan. Bukti yang penting. Laporan kan bukti yoi. Anaklah banyak segala macam. Bukan mana 100.000 Allah gitu. Nak 100.000 puluh. Hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan. Segala sesuatu apabila tidak diuji dan dicoba, tidak tampak keasliannya, sehingga orang tidak tahu mana emas murni dan mana loyal. Itu mulai diuji tahu. Demikian pula terhadap manusia dan khususnya terhadap orang-orang yang mengaku dirinya beriman, sudah tentu harus melalui ujian dan cobaan dulu. Macam mana kita mengaku beriman kalau kita sudah pernah diuji? Semakin tinggi pohon, semakin kencang terpaan angin, semakin iman yang kuat, semakin banyak godaan di dunia ini. Bermacam-macam godaan ibu. Dari kelas bawah sampai kelas pucuk, dari kelas uang baru belajar sampai kelas ustaz dan ulama, ujiannya bermacam-macam, tidak sama. Iblis yang modal juga tidak sama juga.
Cak uang ngoda iblis ngoda Herman Jaya dia menjaya lain lagi. Yang ngoda aku lain lagi, ngoda bapak lain lagi. Kelas-kelasnya udah low. Dia semakin imannya banyak, semakin godaan tinggi. Mungkin aku pernah cerita, ya, macam Imam Junaid itu yang modalnya bukan iblis keroco, Bu. Iblis keroco paling lalu ada umpan modal Imam Junaid itu. Terakhir bab ninenyo iblis modal Imam Junaid nyerupai manusia. Ketika nyerupai manusia belajar dengan Imam Junaid bertahun-tahun, berpuluh tahun pemuda ini belajar dengan Imam Junaid sambil bergawe digaji Imam Junaid, digoda terus tiap hari. Tapi sedetik pun Imam Junaid tidak pernah tergoda, kerana sedetik pun Imam Junaid tidak pernah lupa dengan Allah. Macam mana Ustaz tak lupa dengan Allah? Macam baik itu belajar baik, ingat terus. Ada niat gitu. Tapi orang berbuat maksiat juga ada kadang-kadang iman dengan Allah. Ketika dia lagi mabuk, uji cerita tadi. Ketika dia orang lagi mabuk, bergoyang segala macam, pasti ngomong pula, ya Allah, ada kelemahannya. Pengalaman. Ya Allah, alam kelemahannya. Ini nyebut nama Allah, tapi gawainya masih maksiat. Nah, tak tahu aku yang cerita manunya. Aku ingatnya sekedar di mulut saja, pasti di mulut saja lah ya. Kalau dia tahu, takut, tak mungkin. 10 tahun digoda Imam Junaid oleh pemuda iblis yang ngaku pemuda ini, tapi sedetik pun tak pernah tergoda. Bahkan akhirnya iblis ini ngomong, yang ngomong tadi, guru, jadilah cukup aku belajar denganmu. Sekarang sudah waktunya aku nak balik ke kampung halaman. Apa uji Imam Junaid? Kurang cepat kau tu balik. Lebih cepat, lebih baik. Aku main itu guru. Ya aku tahu kau baru assalamualaikum ke rumahku, akulah tahu siapa kau yang sebenarnya. Wow, kita udah usahakan 10 tahun Bu. Mana ngomong setengah hari baik. Aku rasa laju. Baru keluar dari masjid ini, mulai tergoda. Nyengok, agak dah dengar dikit, ayo, Jino ini cara pendek, nah, kau dulu. Tak tahu apa yang kalau main itu dah uang aku, apa mana itu? Yo. Dijenguk berusau dan dijenguk rugi. Allah Akbar. Maka ibu hati-hati Bu ya, pakaiannya langsung ini aku ni. Apalagi sekarang musim mamai Bu ya, mamai di sini ya. Musim sekarang mau kawin. Herman Jaya jadi MC. Jadi bebannya lagu mau meri. Pengantinnya nyanyi joget. Ialah penari joget, ibu-ibu joget. Mohon maaf Bu, tidak di sini, di tempat lain atau tidak jauh beda. Maksud saya, mana Pak Ustaz dong ini? Ya kita ini menghibur keluarga. Yo, ibu tuh bagus-bagus, nyanyi itu dekat pengantin ada sana. Kami juga nemak-nemaknya, terserah narinya nak selu nak tidak. Ini melakukan kami. Mohon maaf ya Bu ya. Kami di sini, ibu ada ke sana, ini sini. Kami main baik nengok nama, jom lolo ya. Aku nak milu dulu. Bisa-bisa milu juga kan? Ilo puluh senada loh. Allah Akbar. Hati ibu yang tak bergoyang Bu. Kalau dengar lagu lah sudah hebat Bu. Bergoyang itulah paling tidak kaki bergoyang. Ustaz bergoyang juga kaki. Panitia Ustaz goyang, dah berzikir. Sambil goyang berzikir. Allahu Akbar. Nah ini lah. Ya ini kan kita hari-hari kita tidak sana jauh-jauh niat. Mudah-mudahan dengan saya ini sadar gitu. Oh iya, Ustaz tu. Ngapa punya belakang aku naik sampai perantin ada situ. Kita motor bagus, aku nyanyikan video bagus, banyak koleksi aku. Tari mau mirip lagunya kita. Tak ada ini dah. Ya senang-senang deh. Tapi maksudnya itu ada koridor batasan-batasannya. Kadang disengajanya itu, akhirnya berani gitu pergi. Kena ibu-ibu lah sudah sini. Kejemuan belakangnya baik. Alhamdulillah, subhanallah. Kalau MC-nya tutupan. Itu
itu maksud aku cuma itulah ngomongnya. Jadi MC-nya ngomong sini jangan sana. Aku dia kayak kamu melakukan wong. Tahu tak ustaz itu tuh. Terakhirnya itu ustaz juga manusia. Kemudian kata Allah di dalam surah Al-Ankabut, artinya apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan benar-benar Allah mengetahui orang-orang yang benar dan mengetahui pula orang-orang yang dusta. Jadi ketika Allah uji, ketika kita ngomongnya bagus, nah ya Allah ini hamba-Ku benar. Tapi ketika mulai beruntung, nah cocoknya kena pancingan ini. Aku ngomong tadi banyak, itu baru Nabi Ayub, Nabi lain, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi banyak pun diuji dalam keluarganya. Nabi Nuh tu anaknya dalam ikutinya, istrinya berlari. Lah sudah terlebu pun kapal di tengah bah banjir yang luar biasa, manggil Nabi Nuh anaknya, ini nak mati jadi dah percaya dengan kau. Aku nak kejar gunung dah kata lagi dah tergelam nak. Dah juga Allah. Akhirnya uji Allah, jadilah. Memang itu anak kau keluar dari rahim istrimu lah kalau juga. Nah itulah. Akhirnya yang ikut Nabi Nuh 12 pasang. Berpasang-pasang dulu punya. Manusia ada, binatang ada, ini ada, Muhammad itu ada bahkan uji. Tapi tahu kebenarannya. Muhammad ada ini dalam masjid. Bahkan anjing itu ketika dia berhubungan dengan istrinya sama anjing itu, yang terjadi Muhammad ada lengket itu kena tak patuh. Ketika itu anjing sibuk dalam kapal itu belinjangan. Akhirnya itu lebih kurang dengan itulah berpasang-pasang. Oh itu kejadiannya. Nah itu 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, yang ikuti dia cuma 12 pasang. Ya Allah, pasang-pasang 12 jenis berarti. Allah alam ya. Nah itu jadi itu perjuangannya. Udah Nabi Nuh berdoa. Belum Nabi yang lain, Nabi Harun, Nabi Hud, Nabi ini, Nabi banyak Nabi-Nabi ya, 25 Nabi itu. Belum Nabi-Nabi yang tidak tercantum. Itu luar biasa yang memang ujian-ujiannya ditimpakan. Nabi Yunus diuji juga, akhirnya dia berlari sampai dia terhantam oleh ombak. Itu yang doa la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz zalimin. Banyak amal itu Bu, biar hidup senang. Itu tidak perlu, yang penting tidak susah betul Bu. Tak susah berfikir bedek, tak sangat lebih-lebih. Ayo diwong mendekati harta mana nak senang tak juga. Banyak orang bergelimang harta, punya rumah bagus, punya segala-galanya, rumahnya bagus, besar, dibesar, kurang besar, dibesar lagi. Terakhir dia buat taman di depan rumahnya, buat joglo pondok, berhari-hari dia tidur di situ. Ibu dah percaya. Kan ada dengan Haji Darman. Rumahnya tidak, rumahnya besar. Tapi dibuatnya taman dekat rumahnya, ada joglo. Nah dia sambil main handphone, mulai di situ. Kita jadi pelajaran ya Allah. Berhari-hari dia tidur di situ. Dan bisa jadi kita mengalami itu. Haji Herman berhari-hari di dalam situ, di kolam ikan, mencari inspirasi. Oh kadang-kadang itu ya. Lebih kurang itulah pokoknya. Artinya seluruhnya tidak membuat kesenangan yang itu. Yang besar-besar itu tidak mau senang. Allahu Akbar. Jam berapa ini? Oh iya John. Kemudian dan sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi itu sebagai perhiasan agar kami menguji mereka siapa di antara mereka yang terbaik amal perbuatannya, dan sesungguhnya kami akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah rata dan tandus. Allah bagus ini. Allah berkuasa. Allah berkuasa nian Bu, jangan nian kita ni. Makanya apapun yang kita temukan, kita selalulah bawa nama Allah sebenarnya. Allah kehebat Allah, alam kehebat Allah. Kita tengok keindahan, alam kehebat Allah. Tengok orang yang punya harta yang banyak, alangkah banyaknya hartanya Allah.
Nah, mudah-mudahan kalau kita baca itu, mudah-mudahan akan jadi pahala buat kita. Kena selalu berhubungan dengan Allah. Ketika nyengok yang tak elok juga, kita ngomong, ya Allah, apalah, ya. Nah, itu dong. Makanya selalu ngomong, na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita tidak nyengok yang tak ini, nyengok yang layak, yang bagus, masya Allah. Lemah, alhamdulillah, subhanallah. Apakah selalu nyebut itu, Bu? Mudah-mudahan apapun yang kita terkejut pun langsung ya salam. Adunya kita lagi nak ngeri berkejut tu, tahu ucap ya salam, langsung ya salam tu selamat. Namun tubuh kalau mau tidak keluar begitu juga ngeri berkejut ngomong salah juga. Mau sehari-hari kita ngomong tak keluar. Nah, pas ngeri berkejut atau apa pun nyebut yang tak benar pula. Aduh ni hal itu yang main. Hati-hatinya. Kemudian ujian dan cobaan itu tidak hanya berupa kesusahan. Nah, ingat, ujian itu tidak hanya berupa kesusahan saja, kesulitan dan kesakitan saja, tapi dapat juga berbentuk kesenangan, kesukaran dan kedukaan. Sebagaimana firman Allah, wa nabluukum bisarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kalian kembali. Nah, jangan kita menganggap ujian ini susah terus. Rupanya dinyu kesenangan juga sebagai dari ujian juga. Wong senang terus uji. Tapi jangan coba-coba ibu mendakwakan ada wong senang kita omongkan kau itu kesenangan dinyu ujian juga. Langsung dibalas daripada kau susah. Nah, lanjut kena gitu lagi. Ya pokoknya ujian, kemana harta nak dikerjakan, kemana ini nak ya, ujian. Makanya Bu, ada istilah kita ini, hati-hati, kena penyakit ain. Penyakit ain itu, saya ulangi, penyakit ain itu ketika kita menyengok senangnya, ketika dipuji kita tak kesenangan. Maka ketika muji kita, alhamdulillah kau, masya Allah, gitu. Masya Allah nyebutnya, jangan alhamdulillah. Nah, senangnya. Nah, ketika kita cak kesenangan, maka tunggu kaget. Pasti karena penyakit ain. Penyakit ain itu bangsa yang tak terjemur ini tak senang nian nengok kita tuiluk dan segala macam. Di berbagai caranya supaya kita menjadi rusak di dalamnya. Sampai cucu kita pun, maka kalau ada cucu kita dia ngomong kok Allah kejeleknya, kadang tersinggung kita, atau anak kita dia ngomong kok Allah kejeleknya, tersinggung. Anak belakang dia ngomong jelek. Ternyata orang ini ngerti. Kalau memuji itu pasti kaki sorenya sakit dan terjadi. Menanyobonya tak jelas. Itulah nama kena penyakit ain itu. Kadang orang tua lagi ilu-ilu kalau Allah kepada orang tua, kepada orang tua tahu jatuh. Ketika jatuh hebatnya orang tak kena maafkannya lagi. Coba ketika dia terjatuh itu ditolong. Itulah ada bahasa orang tua kita dulu. Kemarau setahun habis buat hujan satu pagi. Bapak-ibu yang kami hormati, asiknya kita ngobrol tentang ilmu ini kadang-kadang tidak sudah-sudah, tapi juga di luar sudah agak terang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, mudah-mudahan karena ini belum habis, kalaupun esok ada hadir di sini lagi, maka akan kita teruskan masalah tentang ujian ini. Jadi saya ulangi, ujian itu tidak terletak kepada yang susah saja. Ujian itu kepada orang yang senang atau kita lagi senang pun diuji oleh Allah. Jika tidak dapat banyak, diuji. Ketika kita senang kan, pasti diuji. Maka jom tua kita dulu, ayo jangan landas ino kau tu. Kalau kena man tahu-tahu, anak kita baik kalau dalam rumah ya, mau tahu-tahu itu ya. Teguri itu, apa hal? Kenapa tahu? Kajian nangis, nah itu bahasa Jawa Timur. Allah Akbar. Nah itu ya.
Baik-baik kami hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya, dan semoga kita tetap sehat. Amin. Dipanjangkan Allah umur dengan niat tetap ibadah kepada Allah. Karena kita tahu sisa hidup kita ini banyaklah berbuat baik terus. Semakin banyak berbuat baik pasti menghapus kesalahan-kesalahan masa lalu. Perbuatan jahat pasti itu berbuat baik terus. Hapuslah perbuatan yang lalu. Nah, tadi kita ni mati dalam kebaikan atau mati dalam kejahatan atau kemudian dia mati dalam dendam banyak macam-macam. Nah, itu ada orang ngomong, itulah kau kasih sayang ni terbawa mati. Dia macam mana kasih sayang terbawa mati? Nah, itu masalah juga artinya. Makanya budak jadi sakit, jiwa dia ni untungnya sayangnya dengan dia terbawa mati. Nah, lagi jadi lari pula lagi. Ya, jadi obati kan, Allah Akbar. Aduh, yang aku temui cah itu kan. Mungkin itu, mohon maafnya kalau ada salah ya. Kalau ada salah, ada yang kurang, omongi dengan aku. Tak, cah itu jangan diulangi lagi. Yo, jangan kita kemana-mana. Nah, aku tinggal kamu dan aku lagi. Nah, itu ya. Mohon ampun kepada Allah. Demikian, sampai jumpa di waktu dan kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minallah minarrahman minarrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim asmi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Barik ala muslimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqar wa antal musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.